Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beribadah di ibadah Minggu Online GKI Prambanan bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 11 April 2021 dipimpin oleh Pendeta Albert Aristo Pandiangan dari GKI Rembang. Warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Dengan bangkit berdiri, mari kita bersama-sama pujikan pujian PKJ 13, bait 1 dan 3. Kita masuk ke rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Albert Aristo Pandiangan. Saya melayani di Jemaat GKI Rembang. Saya mewakili segenap Jemaat GKI Rembang menyampaikan salam kenal dan salam sehat kepada segenap Jemaat GKI Prambanan. Tema ibadah Minggu Paskah kedua hari ini adalah penerima damai sejahtera. Firman Tuhan dari Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1 berbunyi demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan dan diteguhkan bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang bangkit itu. Kita memperoleh damai sejahtera yang sejati di dalam segala keadaan kehidupan ini.
Damai sejahtera dari Allah itu selalu ada di dalam hati kita, seperti yang dinyatakan oleh nyanyian kita dari pelengkap Kidung Jemaat 203, bait pertama dan kedua, ada damai sejahtera Allah. Mari kita menyanyikannya dengan syukur dan sukacita. Marilah jemaat kita memujikan PKJ 203, bait 1 dan 4, ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Kita berdoa pengakuan dosa. Tuhan Allah, kami sungguh menyesal dan memohon pengampunan dari Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, di mana kami mengira bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kami sebagai imbalan karena kami memiliki kebaikan, kehebatan, kesalehan, kepandaian, kekayaan, dan kemampuan kami dalam menjalani kehidupan ini. Padahal sesungguhnya Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kami hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan semata. Kami mohon ampun karena kami memahami bahwa damai sejahtera Tuhan baru dapat kami lihat ketika kami sedang sehat, bahagia, berhasil, lancar, makmur, dan menyenangkan kami. Padahal sesungguhnya Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kami di dalam segala keadaan, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, kuat maupun lemah, suka maupun duka, berhasil maupun gagal, lancar maupun terhambat, makmur maupun kekurangan, menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Ajar kami Tuhan untuk memahami dan yakin dengan teguh bahwa damai sejahtera Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan apapun, melainkan damai sejahtera Tuhan hanya dapat kami peroleh ketika kami sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan kami di dalam Tuhan, sehingga kami senantiasa hidup dalam damai sejahtera Tuhan yang sejati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Darah Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristuslah pembasuh yang menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Bahkan oleh darah Kristus kita dipulihkan dan disembuhkan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 36, bait pertama dan keempat, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.
dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat diundang untuk berdiri. Terimalah anugerah Allah yang mengampuni kita lewat firman Tuhan yang dinyatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10 berbunyi demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah jemaat, kita memujikan Kidung Jemaat 50A bait 1 dan 2, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Kita berdoa epiklese. Tuhan Allah, sabdamu sungguh abadi, menjadi suluh dalam langkah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, agar kami hidup mengikuti sabda Tuhan dengan penuh sukacita. Bahkan sabda Tuhan menjadi sumber pengharapan, sumber penghiburan, dan menjadi kabar keselamatan yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya. Ya Roh Kudus, bimbing dan mampukan kami untuk dapat menjadi pendengar dan pelaku sabdamu yang taat dan setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 yang berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus,
tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Penerima damai sejahtera. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata damai adalah tidak ada perang, aman, tentram, tenang, dan rukun. Sedangkan arti sejahtera adalah aman, sentosa, makmur, selamat dari segala macam gangguan. Karena itu, pengertian sederhana dari damai sejahtera adalah suatu keadaan di mana tidak ada perang, aman, tentram, makmur, rukun, dan selamat. Dalam bahasa Ibrani, damai sejahtera disebut shalom, sedangkan dalam bahasa Yunani, damai sejahtera disebut eirene. Menurut Hayden Robinson, seorang penulis buku berjudul Salt and Light, berkata, "Tidak akan ada damai di antara negara-negara jika tidak ada damai di dalam suatu negara. Tidak akan ada damai di dalam suatu negara jika tidak ada damai di dalam orang-orangnya. Tidak akan ada damai di dalam orang-orangnya jika orang-orang itu tidak menyerahkan hidupnya ke tangan Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia." Benarlah pendapat Hayden Robinson tersebut. Damai sejahtera sejati hanya dapat kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus tidak sama seperti damai sejahtera dari dunia ini. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 14 ayat 27 yang berbunyi demikian, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Mengapa kita dan umat manusia di dunia ini
hanya bisa memperoleh damai sejahtera sejati di dalam Tuhan Yesus, apa bedanya dengan damai sejahtera dari dunia ini? Jawabannya adalah karena damai sejahtera dari Tuhan Yesus sesungguhnya berasal dari Allah Bapa di sorga yang kekal mulia, yang diberikan kepada setiap orang yang percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan Yesus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus tidak bergantung dari keadaan atau peristiwa hidup tertentu, melainkan melampaui semua keadaan dan peristiwa kehidupan di dunia ini. Sedangkan damai sejahtera dari dunia ini berasal dari manusia yang fana dan sementara, atau berasal dari iblis yang sesungguhnya membawa manusia menuju kesia-siaan dan kebinasaan yang kekal. Damai sejahtera dari dunia ini sangat bergantung oleh suatu keadaan atau peristiwa tertentu. Karena itu, orang yang mengejar damai sejahtera dari dunia ini sesungguhnya hidupnya hampa, kering, dan tidak mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menjadi sumber damai sejahtera sejati? Dari bacaan firman Tuhan hari ini, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus telah menang. Ia bangkit mengalahkan atau menghancurkan iblis, kuasa maut, melalui kebangkitannya. Kita tahu bahwa iblis dengan kuasa maut dan kuasa yang ada di dunia ini, yang membawa manusia mengalami penderitaan, kesakitan, dan pergumulan, sesungguhnya membuat manusia mengalami ketakutan yang akut dan bahkan bersembunyi dari realita kehidupan ini. Hal itu jugalah yang dialami oleh ke-11 murid Tuhan Yesus, termasuk Thomas. Mereka bersembunyi di suatu tempat di mana pintu-pintu terkunci, dan mereka takut terhadap orang-orang Yahudi. Mengapa murid-murid Tuhan Yesus takut terhadap orang-orang Yahudi? Karena mereka menganggap orang-orang Yahudi merupakan perwujudan dari kuasa maut yang mengancam nyawa mereka. Seperti orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Yesus Kristus, mereka takut diri mereka juga mengalami penangkapan dan hukuman di kayu salib seperti guru mereka. Hal itulah yang membuat mereka ketakutan dan bersembunyi. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus di zaman now ini. Seringkali kita mengalami ketakutan yang akut dan bersembunyi bila kita sedang mengalami kuasa iblis, kuasa maut, dan segala kuasa di dunia ini yang membuat kita menderita, kesakitan, dan mengalami pergumulan berat. Bahkan dalam menghadapi kuasa dunia ini, kita cenderung meragukan kuasa kebangkitan Kristus, dan kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan yang sesungguhnya merugikan diri kita sendiri. Karena itulah Tuhan Yesus yang bangkit dan menang mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa maut itu, hadir di tengah-tengah murid-muridnya pada saat itu. Dan Tuhan yang sama juga senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Tuhan Yesus hadir
memberikan damai sejahtera yang sejati kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan Tuhan Yesus sampai menyatakan damai sejahtera sebanyak 3 kali di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, untuk memastikan dan meneguhkan iman percaya kita bahwa Tuhan Yesus benar-benar menang, mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan kuasa maut yang menjadi sumber ketakutan terbesar manusia dan menjadi penghalang manusia mengalami damai sejahtera yang sejati. Karena itu, sesungguhnya kita tidak perlu dikuasai oleh ketakutan dan tidak perlu bersembunyi dalam menghadapi kuasa iblis, kuasa maut, dan kuasa dunia yang membuat kita menderita kesakitan dan mengalami pergumulan hidup ini. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dan menghancurkan iblis, kuasa maut, dan kuasa di dunia ini. Karena itu, apapun keadaan dan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak akan menghambat atau mengurangi damai sejahtera Tuhan Yesus kita alami, kita nikmati, dan kita syukuri di dalam seluruh kehidupan kita. Tetapi, mengapa masih ada orang percaya yang masih dikuasai oleh ketakutan dan bersembunyi menghadapi realita kehidupannya? Karena sesungguhnya orang percaya itu kurang atau tidak percaya meski mereka telah melihat dan mengalami Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya yang sanggup menghadirkan damai sejahtera bagi mereka. Kita melihat dalam bacaan kita, ke-10 murid Tuhan Yesus, karena dikurangi Yudas Iskariot yang telah bunuh diri dan Thomas tidak hadir saat itu, mereka menjadi orang-orang yang percaya dan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang memberi mereka damai sejahtera ketika mereka melihat Tuhan Yesus dan menerima damai sejahtera itu. Itu adalah iman yang biasa. Sedangkan Thomas yang berkata bahwa dia tidak akan percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus sebelum ia menyaksikan dan membuktikan secara langsung. Namun setelah Thomas bertemu Tuhan Yesus dan menyentuh tangan dan lambung Tuhan Yesus yang berlubang, barulah Thomas percaya dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Itu adalah iman yang biasa juga. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini. Kita baru percaya kepada Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya setelah kita mengalami pertolongan, menemukan jalan keluar, memperoleh penghiburan dan kekuatan dalam mengatasi segala penderitaan, kesakitan, dan pergumulan hidup kita. Itu biasalah kita bahkan menuntut bukti nyata akan kehadiran dan kuasa pertolongan Tuhan Yesus secara langsung menolong, memberkati kita mengatasi segala penderitaan, kesakitan, dan pergumulan hidup ini. Kita seperti Thomas. Itu juga adalah iman yang biasalah. Karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan dan meluruskan pemahaman Thomas dan pemahaman kita pada saat ini, bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu baru iman yang oh my God, iman yang extraordinary, iman yang luar biasa dan menyenangkan hati Tuhan kita. Dampak dari kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan murid-murid saat itu dan kepada kita saat ini adalah dengan kuasa kebangkitan Kristus mengusir ketakutan
dan mendatangkan sukacita. Seperti ke-10 murid Tuhan Yesus yang tidak lagi takut dan mereka mengalami sukacita karena melihat Tuhan Yesus yang bangkit dan memberikan damai sejahtera kepada mereka. Demikian juga dengan kita. Kita akan mampu mengusir segala ketakutan yang menghantui dan menguasai kita, dan bahkan kita mengalami sukacita yang sejati. Kemudian dampaknya adalah memampukan kita dapat memuji dan menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita yang hidup. Sama seperti Thomas yang menjadi percaya, dia memuji dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Demikian juga dengan kita. Dan dampak kebangkitan Tuhan Yesus juga memberikan kuasa Roh Kudus kepada para murid yang pada saat itu Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka dan memberi kuasa kepada mereka agar murid-murid Tuhan Yesus menghadirkan kasih dan pengampunan kepada sesama dan dunia. Demikian juga dengan kita. Kita menerima Roh Kudus dan Roh Kudus memimpin, menolong kita agar kita lahir baru, meninggalkan cara hidup yang lama, dan kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus juga menolong kita untuk menghadirkan kasih dan pengampunan kepada sesama dan dunia ini. Karena itu, bagaimana caranya kita dapat memelihara damai sejahtera yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita? Yang pertama, mari kita sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan seluruh hidup, mati dan masa depan kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, maupun ketika kita harus mengatasi segala penderitaan, kesakitan dan pergumulan hidup ini, kita tetap percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang senantiasa menolong kita menghadirkan kasih dan pengampunan kepada sesama dan dunia ini. Ketika kita dapat menghadirkan kasih dan pengampunan kepada sesama dan dunia ini, maka sesungguhnya kita menjadi agen-agen Kristus yang membagikan dan menyebarluaskan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah kita mau sungguh-sungguh hidup percaya dan mempercayakan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan Yesus yang bangkit dan menghadirkan damai sejahtera yang sejati? Apakah kita mau selalu dipimpin oleh Roh Kudus yang memampukan kita menghadirkan kasih dan pengampunan kepada sesama dan dunia ini? Mari kita renungkan dan biarlah Roh Kudus menolong kita untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat Paskah yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Berdoa syafaat. Tuhan Allah, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas damai sejahtera yang selalu Engkau berikan kepada kami di dalam seluruh kehidupan kami. Ajar kami dan bimbing kami agar kami dapat menjadi agen-agen Kristus yang membagikan dan menyebarluaskan damai sejahtera Allah kepada sesama dan kepada kehidupan di dunia ini. Saat ini kami memohon, berikanlah damai sejahtera Tuhan kepada anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan sakit atau di dalam pemulihan. Kami percaya damai sejahtera Tuhan sanggup memberi ketabahan dan ketekunan kepada mereka dalam menjalani pengobatan dan perawatan, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka. Kami percaya damai sejahtera Tuhan mereka alami lewat dokter, perawat, tenaga kesehatan, dan juga keluarga yang merawat dan memperhatikan mereka. Kami percaya damai sejahtera Tuhan sanggup memberi kesembuhan dan kekuatan baru bagi anak-anak-Mu ini. Kami berdoa bagi para orang tua kami atau anggota jemaat usia emas atau komisi usia lanjut. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera sejati di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa bersukacita, tetap semangat, dan berpengharapan dalam melaksanakan semua aktivitas kehidupan mereka. Dan mereka senantiasa diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kelemahan tubuh mereka. Bahkan damai sejahtera Tuhan memampukan mereka untuk terus menceritakan tentang semua kebenaran, kasih, kebaikan, dan keselamatan Tuhan kepada keluarga, generasi muda, dan kepada sesama di sekitar mereka. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Berikanlah damai sejahtera di dalam seluruh kehidupan keluarga kami. Berikanlah damai sejahtera Tuhan di dalam aspek ekonomi dan usaha bisnis pekerjaan kami dan anggota keluarga kami. Berikanlah damai sejahtera Tuhan di dalam aspek relasi antar anggota keluarga kami. Berikanlah damai sejahtera Tuhan di dalam aspek pendidikan dan pekerjaan anak, menantu, dan cucu kami. Berikanlah damai sejahtera Tuhan di dalam kerinduan dan upaya anggota keluarga kami mencari pasangan hidup yang sepadan dan seturut kehendak Tuhan. Berikanlah damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan pernikahan dan rumah tangga anak-anak kami yang merindukan hadirnya anak atau keturunan dalam rumah tangga mereka. Berikanlah damai sejahtera Tuhan di dalam perjuangan dan pergumulan keluarga kami mengatasi COVID-19. Berikanlah damai sejahtera Tuhan dalam perjuangan keluarga kami mengatasi semua persoalan dan penderitaan hidup ini. Bahkan, mampukanlah keluarga kami untuk dapat membagikan dan menyebarluaskan damai sejahtera Tuhan kepada keluarga-keluarga di sekitar kami. Kami juga berdoa bagi kehidupan gereja Tuhan, yaitu GKI Prambanan. Kami percaya Tuhan senantiasa menyatakan damai sejahtera-Mu di dalam seluruh aspek kehidupan gereja-Mu ini. Berikanlah damai sejahtera Tuhan kepada majelis jemaat, kepada Ibu Pendeta Yuniar Hartika Hapsari dan keluarga mereka masing-masing, kepada seluruh pengurus komisi atau badan pelayanan jemaat beserta dengan keluarga masing-masing, kepada para aktivis gereja atau panitia beserta dengan keluarga mereka masing-masing, kepada semua anggota jemaat dan simpatisan beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan memperlengkapi dan memampukan gereja-Mu ini dalam melaksanakan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja
sehingga gerejamu ini benar-benar menghadirkan damai sejahtera Tuhan kepada jemaat, kepada masyarakat, kepada bangsa negara, dan bahkan kepada dunia ini. Tuhan juga menghadirkan damai sejahtera kepada GKI Prambanan dalam mengatasi segala pergumulan dan tantangan yang dialami gerejamu ini, khususnya di tengah pandemik ini. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kehidupan masyarakat Prambanan hingga masyarakat Indonesia di negeri ini. Tuhan, berikanlah damai sejahtera bagi masyarakat Prambanan dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari dan dalam mengatasi semua pergumulan kehidupan mereka, baik akibat pandemi COVID-19, mengatasi persoalan ekonomi, politik, agama, sosial, budaya, dan persoalan lainnya. Juga Tuhan, berikanlah damai sejahtera-Mu kepada seluruh masyarakat bangsa negara kami yang masih terus berjuang mengatasi pandemi COVID-19 ini, mengatasi persoalan ekonomi, politik, agama, pertahanan keamanan, sosial, budaya, dan persoalan lainnya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera kepada semua pemimpin di negeri ini, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, Kabinet Menteri dan jajarannya, lembaga legislatif dan yudikatif, TNI dan Polri dan jajarannya, dan semua pemimpin negeri ini sampai tingkat RT dan RW. Damai sejahtera Tuhan senantiasa melindungi mereka dan memampukan mereka menunaikan semua tugas dan tanggung jawab mereka, bahkan memampukan mereka mengatasi semua persoalan di negeri ini. Kami berdoa, Tuhan memulihkan dan menyelamatkan bangsa negara kami dari pandemi COVID-19 dan dari segala ancaman yang dapat memecah belah dan menghancurkan negeri ini. Kami juga percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu menghadirkan damai sejahtera kepada saudara-saudara sebangsa kami yang saat ini menjadi korban bencana alam, baik bencana alam di NTT, di Sumba Timur, dan wilayah-wilayah lainnya di negeri ini. Kami mohon Tuhan, pulihkan dan kuatkanlah mereka melewati duka cita, penderitaan dan pergumulan ini. Kami percaya damai sejahtera Tuhan memampukan mereka untuk tetap tegak berdiri, mengangkat kepala mereka, memandang ke depan, melihat pelangi kasih Kristus, serta damai sejahtera-Mu memberi kekuatan agar mereka tetap menapaki langkah kehidupan mereka ke depan menuju kehidupan yang lebih baik. Kami mohon Tuhan, lindungi kami semua dari bencana alam, selamatkan kami dari hal-hal yang jahat, topang dan pagari kami mengatasi semua badai gelombang kehidupan ini. Kami serahkan semua permohonan doa, hidup dan masa depan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan. Sebelumnya dengarkan persembahan saat ini. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan periaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mazmur 96 ayat 7-9. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri 1380017102679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor Gereja GKI Prambanan. Mari kita pujikan nyanyian KJ 287B bait 1 dan 2. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Mari jemaat kita bangkit berdiri dan membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Allah kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Hingga sampai saat ini Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk menikmati kehidupan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terlebih lagi Tuhan masih berkesempatan bagi kami untuk melakukan ibadah pada hari Minggu yang sangat indah ini Tuhan Yesus, walaupun secara online Bapa. Dan terlebih lagi Tuhan masih beri kesempatan bagi kami juga anak-anak-Mu untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Sucikan persembahan ini Tuhan supaya boleh menjadi berkat di dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini Tuhan Yesus. Dan bagi majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan Yesus, berilah hikmat supaya boleh mengelola dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Semua ini untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Marilah jemaat kita memujikan NKB 213 bait 1 dan 2. Kita sudah ditebus olehnya.
kita sudah ditebus olehnya. Kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Keadaan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Keadaan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.